Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Brian Howard. Kali ini saya akan jawab lagi pertanyaan, tapi tadi di video yang sebelumnya itu videonya terputus ya. Jadi saya akan sambung lagi nanti di yang video ini saya akan upload di hari Sabtu. Yang video yang sebelumnya saya akan upload di hari Rabu ya. Maaf ya teman-teman, karena tadi kepotong, jadi saya akan lanjut lagi. Nah, untuk yang lanjut ke video yang sebelumnya tadi ya, itu kan pertanyaannya mengenai N2 dan VO2 ya. Nah, cara menggunakannya berarti kan setnya ya, set programnya itu ya. Nah, sekarang kan kita jelaskan tadi udah saya jelaskan yang mengenai VO2, sekarang yang aerobik 2. Nah, untuk aerobik 2 ini yang saya dapatkan dari sertifikasi kepelatihan PRSI dan juga Vina, itu kan beda versi ya. Ada yang menyebutnya itu dengan N2, ada yang menyebutnya itu dengan aerobik 2. Nah, sebenarnya sama aja. Contoh sederhananya adalah kalau N1, N2, N3 itu sama dengan endurance 1, endurance 2, endurance 3. Itu bedanya hanya di nadinya saja. Tapi kalau aerobik 1, aerobik 2, aerobik 3 itu adalah versi ini adalah versi Australia ataupun versi Amerika. Jadi bedanya hanya di situ aja. Jadi ada yang pelatih yang menyebutnya aerobik 1, aerobik 2, aerobik 3, ada pelatih yang menyebutnya endurance 1, endurance 2, endurance 3 ya. Itu semua energy system sama ya, sederhana saja ya. Nah, kalau untuk program untuk aerobik 2-nya lagi, contoh misalnya 5 kali 1000 misalnya ya, kita mau anak-anak tahan di nadi 140 ke 150 ya, itu aerobik 2 juga ya namanya ya. Mungkin itu terjawab kan ya. Oke, jadi udah 3 pertanyaan tadi di video pertama udah terjawabkan. Sekarang pertanyaan yang keempat nih ya, di sini. Nah, halo coach, saya izin bertanya. Anak didik saya usia 13 tahun. Dia baru belajar renang sekitar 1 tahun. Untuk limit personal best 50 meter itu 32 detik. Dengan pacing 25 meter pertama itu di 15 detik, 25 meter kedua itu 17 detik. Apakah ini bagus? Target utama saya harus di bawah 30 detik. Bagaimana cara menguatkan pas 25 meter terakhir, karena kekurangannya ada di 25 meter terakhir. Minta saran coach untuk programnya, lebih mengutamakan yang mana? Sementara latihan satu minggu itu 4 kali, menyesuaikan jadwal klub. Oke, jadi halo Pak, ini pertanyaan yang cukup bagus ya. Umur 13 tahun itu putra atau putri ya. Jadi sebelumnya kalau misalnya bertanya itu, saya ingatkan kembali teman-teman untuk memberikan jenis kelaminnya ya. Jadi saya bisa semakin lengkap informasinya, semakin saya bisa jawab dengan lengkap juga ya. Nah, kalau untuk 13 tahun latihannya udah 1 tahun, berarti kan mulai dari 12 tahun ya latihannya. Nah, kalau untuk 50 meter 32 detik bagus ya, dengan pacing 25 meter pertama 15 detik dan pacing kedua 17 detik. Nah, kalau untuk ini kan namanya latihan speed ya, target Bapak di bawah 30 detik. Oke, sekarang gini, bagaimana cara menguatkan pas 25 meter terakhir? Karena 25 meter terakhir itu selalu kekurangannya di situ ya. Nah, semua atlet itu sama Pak ya. Berenang 50 meter itu 25 pertama dan 25 kedua pasti beda. Tapi Bapak boleh membagikannya itu, dan juga latihan speed itu kita harus nahan. Contoh nih ya, 4 kali 25 nih ya, programnya saya langsung jelaskan. 4 kali 25 itu speed set 4 kali 25, setiapnya contoh 30 detik, harus benar-benar maksimal 100%. Atau kalau dia sudah kuat boleh tambah ke 5 kali 25, kalau sudah kuat boleh tambah ke 6 kali 25, kalau sudah kuat boleh tambah sampai 8 kali 25 per 30 detik. Setiap 25 meter intervalnya dia harus berenang, contoh kalau Bapak targetnya di 30 detik, berarti harus berenang di
14, 14, 14, 14, 14. Setiap kali tendang dari dinding harus dapat 14, 14, 14. Jadi kenapa saya bilang 14? Kenapa saya nggak bilang 15 dan 15? Karena kalau 15 dan 15 kan ada koma-koma, akhirnya bukan jadi 30 detik, malah jadi 31 detik atau 32 detik kalau komanya besar, ya. Nah, jadi mungkin ini lebih spesifik, jadi saya nggak lagi menjelaskan ke dasarnya. Atau set juga ada, boleh Bapak men-setkan misalnya 6 kali 25 diulang, contoh 6 ronde misalnya. Nah, sebanyak 6 ronde itu harus anak-anak bisa dapatkan di setiap 25 meter tuh 14, 14, 14, 14, 14 ya. Nah, jadi itu mungkin terjawabkan ya. Dan dia harus nahan selalu di 14. Kenapa? Karena dia harus mikirin namanya 25 terakhir atau 25 kedua di 50 meter. Ya. Nah, kalau boleh saya saran, ini kan anak Bapak masih umur 13 tahun. Kalau boleh saya saran, latihan juga set aerobik ya. Ini kan Bapak 4 kali seminggu ya, itu latihannya. Kalau bisa juga ditambah. Kalau anak umur 13 tahun putra itu sudah boleh 6 kali latihan. Kalau untuk putri itu sudah boleh latihan 7 kali, 8 kali dalam 1 minggu. Nah, untuk latihan aerobiknya itu kalau bisa ya umur 13 tahun udah ada set aerobik lah ya, contoh 10 kali 300 atau misalnya 6 kali 500 ya. Jadi anak-anak ini udah terbiasa dengan jarak jauh ya, dan tidak mentok tidak stop di hanya 50 meter ya. Nah, itu mungkin terjawabkan ya. Nah, sebentar ya teman-teman, saya cek dulu. Dapat ya. Oke, ini udah video 7 menit ya. Nah, oke, lanjut pertanyaan yang ke-5 ini ya. Pertanyaan ke-5. Nah, itu ada di video kenapa interval itu penting dalam latihan renang ya. Nah, kalau untuk pertanyaan yang tadi itu ada di video bagaimana cara pembuatan program anak usia 8 sampai 10 tahun ya. Di sini yang tadi ini ya. Nah, kalau ini sekarang yang kenapa interval itu penting dalam latihan renang ya. Nah, tutor cara cek nadi coach. Nah, cara cek nadi itu kalau untuk di renang ya, itu yang paling sederhana adalah 2 jari terus taruh di bawah leher, cari nadi yang ada di leher kita ya. Terus habis itu kita ukur dengan stopwatch 6 detik ya. Contoh ini ya, ready go. Tuh 2 3 4 5 6 stop. Habis itu kita tanya anak-anak berapa nadinya. Biasanya itu di berkisaran ya, mungkin ada yang 18, ada yang 19, ada yang 20, ada yang 21 ya. Nah, kalau untuk mau tahu per menitnya tinggal dikalikan 10, karena kan 10 itu 6 kali 10 tuh 6 detik kali 10 sama dengan 60 detik, berarti 1 menit, berarti kan beat per menit ya. Nadi detak nadi per 1 menit ya, biasanya kan ukurannya seperti itu. Jadi jadilah misalnya kalau 18 ya jadi kalikan 10 180. Nah, itu terjawabkan ya. Nah, sekarang ada pertanyaan yang ke-5, 6. Kan ada 8 pertanyaan tuh ya. Nah, ini ada pertanyaan berikut. Nah, di video bagaimana cara pembuatan program anak usia 8 sampai 10 tahun. Terima kasih coach atas sarannya. Maksud saya coach, di best time saya yang sekarang alhamdulillah udah 46 detik. Bisa nggak coach seumuran saya bertanding di event nasional seperti Krapsi ataupun PON dalam waktu 4 sampai 5 tahun ke depan coach? Soalnya banyak saya lihat atlet pelatnas yang umurnya 26, 25, 26 tahun dapat bertanding di PON dan dengan waktu 25 detik, 27 detik coach. Kira-kira apa terkejar coach limit segitu di usia saya 24 tahun nanti? Kalau sekarang kan usia saya masih 19 tahun ya ini ya. Nah, sama-sama ya. Ini terima kasih juga atas masukannya. Nah, ini di sini kalau 46 detik, kalau mau turun ke 25 detik, 26 detik ya itu bisa aja ya kalau kita latihannya rutin dan konsisten aja ya.
itu bisa aja, tapi kan perlu proses yang benar-benar kita harus latihan juga yang namanya endurance juga, ada aerobic set juga, ada race pace set juga, ada speed set juga ya. Nah, tapi kalau udah umur 19 ya tahun ya saya lebih menekankan kalau bisa ya latihan speed itu misalnya set speed 4x25 atau 6x25 diulang misalnya 6 ronde. Nah, itu kalau bisa diperbanyakin. Lalu habis itu umur 19 tahun kan sudah boleh namanya latihan beban. Nah, itu juga boleh latihan beban supaya apa kita tenaganya dan kekuatannya lebih penuh. Tapi ingat juga ketika sprint itu ya selalu sprint itu dengan teknik yang benar juga ya. Jadi ketika kita berenang sprint itu saya tunjukin ya mungkin supaya teman-teman nggak bingung ya. Kalau kalau untuk sprint itu usahakan ya tangannya ini lurus ya, jadi tangkapan air juga lebih penuh. Lalu jangan lupa putaran tangannya juga ingat ya, diputar yang maksimal ya, persis kayak kalau kita saya tunjukin dari samping ini persis kayak gini nih ya. Tapi tarikan ini harus benar-benar dapat, jangan kosong ya. Jadi tarikan tangan harus dapat nih, jangan kosong seperti ini, jangan kosong, jangan hanya tarikan elbow, tapi tarikannya benar-benar tarik ke bawah dan dapetin airnya supaya kita bisa maju ke depan ya. Jadi sprint itu tekniknya dan juga kita perkuat yang namanya mulai dari bahu ya, terus habis itu bagian belikat dada ya, terus habis itu kaki juga harus kuat banget tuh ya ketika kita ngerjakan sprint set. Jadi putaran tangannya tidak pelan ya. Nah, mungkin itu terjawabkan ya, karena saya juga nggak mau memberikan oke, latihan fisik tapi teknik berenangnya juga jelek gitu loh. Akhirnya berpengaruh ke berpengaruh ke kecepatannya gitu loh. Jadi kalau gerakannya udah benar, lalu kekuatannya juga ada ya, baru bisa dilatih ya. Nah, itu kita kalau bicara untuk 50 meter ya. Tapi khusus untuk 50 meter itu biasanya seperti itu ya. Tangannya harus diputar dan harus kuat banget itu ya. Jadi kerangka badan itu harus benar-benar kuat ya. Nah, oke. Lalu habis itu ini pertanyaan yang terakhir ya. Ada di bagaimana cara pembuatan program anak usia 8 sampai 10 tahun. Oke. Ini pertanyaan yang ke-8 ya. Coach, maaf mau tanya, anak saya usia 9 tahun. Kelas 4 SD. Putra atau putri ya. Dia rajin latihan dan selalu semangat di klub 1 minggu 3 kali latihan. Sekarang sudah 5 bulan berjalan latihan dan di gaya bebas 50 meter catatan waktu 50 detik, 50 meter gaya dada 62 detik, berarti 1 menit 02 detik ya. Kalau punggung dan kupu belum ada catatan waktu karena belum mahir. Apa usia segitu dan prospek 5 bulan dengan kemampuan segini masih bisa ada peluang jadi atlet profesional ya? Oke, itu akan saya jelaskan ya Pak. Mohon penjelasannya supaya anak saya lebih semangat lagi dengan komentar dari coach ya. Nah, terima kasih sama-sama Pak. Lalu habis itu oh iya Pak, saya berasal dari Majalengka, Jawa Barat. Coach, barangkali mau kasih giveaway-nya. Nah, kalau untuk giveaway itu komentar langsung di videonya giveaway ya, jangan di video jawab pertanyaan. Karena apa? Supaya saya bisa kumpulin semua di situ, tidak tercecer, supaya teman-teman bisa kasih komentarnya juga teratur ya. Saya juga ngirim, kalau di luar dari situ saya pasti tidak memberikan ya, tapi kalau di giveaway-nya saya pasti memberikan ya. Nah, maksudnya saya pasti baca ya, dan siapa yang pemenangnya saya nggak tahu, tapi kan saya baca dulu, yang layak dapat pasti saya kasih ya. Nah, sekarang gini, ini saya langsung jawab pertanyaan yang ke-8 ya, pertanyaan yang bagus nih ya, penutup juga. Nah, Pak usia 9 tahun itu latihan seminggu 3 kali, kalau untuk putra pun
itu sudah cukup ya. Nah, itu yang namanya long term athlete development. Jadi pengembangan atlet jangka panjang. Nah, mungkin Bapak boleh lihat kembali, saya punya video sebelumnya yang mengenai long term athlete development untuk supaya Bapak pahami berapa kali anak-anak ini harus latihan dalam 1 minggu gitu. Nah, lalu untuk latihan, untuk waktu-waktunya ini juga yang Bapak berikan ini juga bagus ya. Saya juga kalau saya juga ngelatih anak-anak, saya juga tidak memaksakan anak-anak ini untuk berenang sekencang mungkin gitu loh. Untuk di 50 meter saya hanya perlu anak-anak ini pelajari apa itu namanya perlombaan, terus pengenalan namanya perlombaan, terus udah berani turun, terus habis itu berani tampil. Nah, anak-anak umur 9 tahun itulah yang harus dipelajari dulu. Kalau untuk menjadi juaranya itu bukan tidak boleh. Kalau memang juara ya sudah, berarti itu hasil dia. Tapi kalau dia belum bisa jadi juara, itu bukan maksudnya dia belum bisa jadi atlet ya. Tapi pengembangan jangka panjang itu adalah kita berdasarkan dari porsi latihan dia dan juga sesuai dengan perkembangan dia ya. Jadi jangan dipaksakan ketika anak-anak umur 9 tahun kita udah harus menjadikan anak-anak ini atlet profesional ya. Saya rasa seorang Triadi Fauji juga tidak seperti itu. Seorang, apalagi Bapak dari Jawa Barat ya, ini kan Bapak tahu tuh Triadi Fauji pasti ya. Lalu habis itu Bapak mungkin tahu juga yang namanya Siman Sudartawa. Itu juga nggak langsung menjadi umur 9 tahun udah langsung juara atau profesionalnya. Lalu habis itu Glenn Victor misalnya, Kak Richard Sambera misalnya, Kak Albert, Kak Felix misalnya, atau Kak Wisnu misalnya, ataupun yang sudah senior kita yang lama, yang sudah ada buktinya, itu kan mereka juga menjalankan yang namanya long term athlete development ataupun pengembangan atlet jangka panjang. Jadi kalau 9 tahun itu masih panjang banget Pak, potensi anak Bapak. Lalu habis itu kelas 4 SD. Nah, kalau Bapak tanya apa usia segitu dengan kemampuan segini masih bisa ada peluangnya besar sekali Pak. Saya tidak mengatakan tidak ada kesempatan, malah justru kalau umur 9 tahun dia sudah mulai latihan itu sudah benar, dan terus dibimbing seperti itu ya. Dan jangan buru-buru, karena apa, ketika contoh kalau putri umur 11 tahun itu baru mulai dilatih yang namanya belajar untuk berlatih. Kalau putra namanya 13 tahun itu baru mulai diajarin yang namanya belajar untuk berlatih ya. Nah, nanti kalau belajar untuk berkompetisi itu sambil berlatih, sambil berjalannya ada kompetisi, di situ mereka pembelajarannya gitu loh. Lalu dicatat evaluasi, perbaiki lagi apa yang harus diperbaiki. Nah, yang paling penting ketika anak umur 9 tahun itu ya, kalau putra, baik putri dan putra, itu harus diperhatikan yang namanya teknik berenangnya. Baik itu drill, baik itu kakinya juga harus kuat, karena kaki ini dia akan bawa sampai nanti dia tua, itu dia akan terus bawa yang namanya mesin utamanya ini. Jadi Bapak harus kuatin, harus ngingetkan anak-anak untuk kakinya ini harus kuat sekali, karena apa, itu adalah dasar atau fondasi dari berenang itu sendiri ya. Jadi kalau kaki dia nggak kuat, dia hanya mengandalkan tangan, itu juga tidak bisa. Nah, lalu jangan lupa juga kenalkan yang namanya set aerobik. Jadi tidak hanya melulu di 50 meter, tapi udah coba belajar ke 100 meter, 200 meter ya. Nanti kalau udah bertambah umur, udah boleh bertambah jaraknya ya. Semakin 13 tahun itu udah boleh coba kenalkan yang namanya 400 meter ataupun 800 meter, 1500 meter. Nah, supaya apa? Anak ini menjalani yang namanya long term athlete development ya. Nah, long term athlete development ini setiap kali saya mengambil yang namanya penataran pelatih ya, mulai dari penataran pelatih PRSI C, itu saya ingat sekali pertama kali saya ngambil PRSI C
itu sudah diingatkan yang namanya long term athlete development, jangka panjang bukan jangka pendek. Kalau jangka pendek boleh ya silakan aja kalau memang mau dikarbit anaknya ataupun mau dipercepat anaknya ya silakan, nggak masalah. Tapi kan untuk jangka panjangnya dia tidak ada gitu loh. Tapi kalau misalnya saya yang saya ngambil itu selalu itu dari mulai PRSI-C itu pun sudah diingatkan long term athlete development. Lalu habis itu PRSI-B itu juga diingatkan yang namanya long term athlete development ya, dengan perencanaan yang jangka panjang. Lalu habis itu PRSI-A itu juga sama, long term athlete development, tidak ada yang kamu instan langsung cepat ya. Lalu habis itu di ASKA level 1, level 2, level 3 itu juga diingatkan yang namanya long term athlete development, jangka panjang. Kenapa? Saya pernah dengar satu cerita yang dari kalau nggak salah Vina kan saya juga level 1, level 2 ya. Nah, yang level 3 itu kebetulan kebentrok sama pandemi makanya ditunda. Nah, Vina level 1, Vina level 2 kalau tidak salah saya dengar dari cerita Vina level 2 itu ada namanya Coach Chris ya. Nah, waktu itu dia bilang ada atlet yang di Amerika ketika perlombaan, anak ini malah bisa melampaui best time dan bisa memecahkan rekor kelompok umur waktu kecil, kelompok umur rekor di Amerika itu sendiri ya, umur 12 apa 13 tahun ya, 50 meter pecah rekor. Orang tuanya seneng banget, bener-bener seneng banget. Tapi apa, di pemikiran pelatih Coach Chris ini ya, Coach Chris ini mengatakan kita maunya anak-anak ini jangka panjang. Jadi kalau misalnya anak ini udah juara 50 meter sejak dia umur 12 tahun, 13 tahun, gimana lagi dia mau berenang jarak panjang? Gimana lagi dia mau jangka panjang? Karena apa? Ruangnya kecil sekali kalau untuk 50 meter untuk maju. Tapi kalau di 1500, di 800 itu ruangnya besar banget gitu loh. Jadi anak-anak itu harus diajarkan untuk ruang besarnya dulu gitu loh, baru diambil ke ruang kecilnya gitu loh. Nanti kalau udah bertambah umur, contoh udah 18 tahun, 19 tahun, 20 tahun, 21 tahun, 22 tahun, 23 tahun, nah itu baru namanya dia berenang 50 meter, 100 meter, 200 meter ya, itu sudah mulai turun jaraknya ya. Nah, kalau misalnya bisa bertahan terus sampai tua di berenang di 1500 ya silakan gitu loh. Tapi kalau nggak bisa ya turun gitu ya. Nah, itu yang mungkin saya satu lagi Coach Chris malah bilang ya, itu waduh kalau gitu masa depan renang di Amerika ini udah tertutup. Karena apa? Anak-anak ini pada berenang cuma 50 meter gitu loh, nggak ada yang berenang jarak panjang. Jadi itu lagi kembali saya mungkin ingatkan lagi ya, dan juga dari penataran yang saya dapat dari pelatih-pelatih dunia juga ya, termasuk Coach Sergio Lopez, Coach Chris, ada juga dari Australia ya. Nah, ada juga yang beberapa pelatih dari Amerika yang saya dapat dari ASKA, Vina ya. Nah, mereka itu mengatakan selalu mengingatkan yang namanya long term athlete development, dan juga orang tua atlet ini juga perlu diedukasi dengan parenting seperti itu ya, dengan hal-hal seperti ini ya. Jadi orang tua juga mengetahui jelas apa itu yang namanya long term athlete development. Oke, mungkin itu pertanyaan yang terakhir dan pertanyaan yang cukup bagus menurut saya. Dan itu aja mungkin video kali ini. Jangan lupa berikan kritik dan saran di kolom komentar. Saya Brian Howard, sampai jumpa di video berikutnya. See you in the next video. Bye.